Para pedagang dan pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak cukup hebat akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal ini karena UMKM bersifat harian dan banyak mengandalkan interaksi langsung sehingga adanya pembatasan sosial berskala besar PSBB tentu saja membuat permintaan turun drastis. Untuk membantu pemulihan ekonomi nasional, pemerintah akan menggelontorkan Rp641,17 triliun yang terbagi dari 11 instrumen kebijakan. Salah satunya instrumen yang menyangkut UMKM dan koperasi, yaitu adanya subsidi bunga senilai Rp34,15 triliun. Nilai itu terbagi untuk BPR, perbankan dan perusahaan pembiayaan Rp27,26 triliun, KUR, Mekar, dan Pegadaian Rp6,4 triliun, dan UMKM online, LPDB, koperasi dan lain-lain Rp0,49 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah fokus menjaga dunia usaha yang saat ini sedang terpuruk, terutama bagi UMKM yang sangat merasakan dampak penurunan aktivitas ekonomi lantaran adanya pembatasan sosial berskala besar PSBB. Jadi dengan adanya program ini, yaitu pemberian program subsidi bunga dan restrukturisasi pinjaman UMKM, maka UMKM akan mendapatkan manfaat dalam bentuk tidak membayar bunga atau berkurang pembayaran bunganya dengan anggaran mencapai Rp34,15 triliun. Saat ini ada 41 juta UMKM yang sudah tersambung dengan lembaga pembiayaan dan bank. Sementara 23 juta UMKM lainnya belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Tim Liputan, Kompas TV. Ya sudah, setelah usaha para pelaku UMKM terpukul akibat dampak pandemi COVID-19, bagaimana mereka mencoba bangkit dan bersiap menghadapi era new normal atau era normal baru, di mana segala kegiatan usaha termasuk UMKM akan diizinkan kembali beraktivitas untuk memutar roda perekonomian. Lalu bagaimana pula kebijakan pemerintah bisa membantu bangkitnya pelaku UMKM untuk bisa segera bangkit nanti saat new normal. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon selebritas yang juga pengusaha wedding organizer, maksud kami sambungan Zoom, dengan Mbak Rina Gunawan. Selamat pagi, Mbak Rina. Selamat pagi, Stephanie. Ya, dan juga sudah bersama dengan kita ada pengamat dan praktisi UMKM, Pak Frans Meroga Panggabean, melalui aplikasi Zoom juga. Selamat pagi, Pak Frans. Selamat pagi, Mbak Stephanie. Ya, saya mau ke Mbak Rina dulu. Mbak Rina, boleh cerita dong selama PSBB ini, bagaimana Anda bisa bertahan? Karena tentu wedding organizer akan sangat terhambat kerjanya. Dengan tidak boleh resepsi, tidak boleh berkumpul, tidak ada yang melakukan resepsi pernikahan secara besar-besaran. Gimana Mbak Rina? Oke, selamat pagi semuanya. Sebelumnya maaf lahir dan batin. Iya, mohon maaf lahir batin. Ya, sejak virus corona ini mewabah ya di pertengahan Maret, mungkin di awal Maret. Nah, saya masih ada wedding waktu itu di pertengahan Maret. Nah, semua pekerjaan khususnya untuk wedding organizer kan setelah itu dibatalkan. Jadi pemerintah memberhentikan izin keramaian dan di situ juga pekerjaan kami sebagai wedding organizer terhenti. Jadi jujur pendapatan luar biasa anjloknya. Dan tidak ada pemasukan sama sekali, dan karyawan saya rumahkan. Begitu. Semua berarti ya, benar-benar berarti yang sudah ada perjanjian semua tentu harus ditunda atau cancel semuanya? Ditunda sebenarnya. Jadi ada beberapa waktu itu yang dimajuin untuk acara akad nikahnya. Waktu itu akhir dari Maret masih berlaku. Pada saat itu akad nikah memang berlangsung hanya 20 orang saja dengan social distancing, terus lalu mengikuti prosedur yang ada dari pemerintah. Akhirnya kami lakukan sampai akhirnya di akhir Maret saja. Jadi untuk April, Mei itu sama sekali tidak ada pekerjaan. Memang kita juga konsentrasikan waktu itu di Ramadan. Nah, untuk di bulan Juni ini, jujur di awal dari bulan Juni sebenarnya ada beberapa yang akan menikah. Tapi mereka juga masih tetap saja ragu gitu ya, karena menunggu dari keputusan pemerintah yang masih belum jelas juga sampai saat ini. Jadi mau menikah, apakah nikahnya di KUA atau diperbolehkan di gedung. Belum ada kepastian ya, Mbak? Gitu. Belum sama sekali ada kepastian. 2 bulan berarti sudah. Ini sebenarnya sangat meresahkan juga
khususnya untuk mereka karena mereka kan ada preparation-nya ya Iya. untuk menuju sampai ke hari H ini gitu. Apakah ada mungkin yang melakukan pesanan untuk melakukan pernikahan secara virtual? Karena kalau saya lihat juga cukup banyak sekarang trennya melakukan pernikahan secara virtual. Kalau saya sih nggak ada ya. Jadi mereka memang hanya bertemu, terus udah gitu ada beberapa dari kedua belah pihak juga ingin bertemu, terus mungkin dari foto dan juga video juga itu kan memang agak berbeda ya kalau dengan virtual gitu. Kalau dari klien-klien saya, mereka memang ingin bertemu, tidak mau menggunakan virtual. Memilih untuk tidak memilih menunda daripada menggunakan virtual ya Mbak? Iya, gitu. Jadi mereka akad nikahnya mungkin tetap di bulan Juni atau Juli. Nah, tapi kalau untuk menunda di acara resepsi, karena resepsi ini kan mayoritas mereka mengundang tamu yang sangat banyak. Betul. Nah, itu juga sama. Sampai sekarang memang dari pemerintah belum memberikan kepastian. Nah, lalu sampai kapanpun mereka juga belum juga bisa menentukan gitu ya. Oke. Hanya di bulan September, Oktober, November, bahkan sampai ke Desember mereka juga masih belum bisa memutuskan, menunggu sampai kapan ini mungkin pandemi ini berhenti gitu. Pak Frans, go digital atau berjualan secara online, ini disebut sebagai pilihan yang paling tepat di masa pandemi seperti ini. Nah, tapi menurut Menko UKM, Teten Mas Duki, menyebut baru 13% UMKM yang go digital dari 64 jutaan unit. Pak Frans punya pandangan yang samakah bahwa go digital ini cara yang paling tepat untuk bertahan di tengah pandemi atau protokol kesehatan COVID-19? Oke, terima kasih Mbak Stephanie. Pertama-tama saya ucapkan dulu minal aidin wal faizin, maaf lahir batin kepada kita semuanya. Sama-sama. Jadi yang tadi ditanyakan oleh Mbak Stephanie, saya setuju karena memang secara perkembangan zaman kita memasuki revolusi industri 4.0, digital itu sudah sebuah kepastian lah ataupun sebuah keharusan. Apalagi sekarang kita hadapi juga masa pandemi COVID-19. Jadi dengan adanya physical distancing dan juga adanya pencegahan penyebaran virus ini memang membatasi kita untuk saling berinteraksi. Jadi memang solusi satu-satunya adalah digital. Tapi sayangnya seperti Mbak Rina tadi bercerita kalau untuk di bidang jasa tampaknya sulit untuk menggunakan go digital. Seperti banyak yang tidak mau untuk melakukan pernikahan secara virtual. Nah, memang go digital ini spesifik ya, dalam artian kalau umpamanya untuk urusan pernikahan, karena mungkin banyak orang yang masih menganggap ini adalah sebuah urusan sakral ataupun once in a lifetime, mungkin digital itu kayak kurang greget gitu ya, gimana gitu. Jadi tetap pengennya langsung gitu. Pak Frans, nah sebelum COVID-19 UMKM disebut menyerap tenaga kerja terbanyak 97%. Tapi banyak yang akhirnya merumahkan atau bahkan PHK. Tadi juga Mbak Rina menyebutkan sudah 2 bulan harus terpaksa tidak punya pilihan lain untuk merumahkan karyawannya. Pandangan Anda bagaimana sebaiknya fase-fase tatanan normal yang baru ini diterapkan agar para pelaku UMKM ini bisa bertahan nanti? Oke, terima kasih. Jadi tadi yang dikatakan oleh Mbak Rina, memang itu terjadi di semua lapisan, ya kan? Dalam artian, Mbak Rina sebagai penyelenggara wedding organizer, saya pun mengalami, saya juga bahkan sebagai mau bikin acara tadinya, tanggal 5 April, itu kita mau merayakan ulang tahun orang tua kita yang ke-70 tahun, 5 April, dan akhirnya batal. Nah ini pasti akan ada banyak imbasnya ke bawah. Mbak Rina pasti juga banyak punya subkon semua vendor-vendor. Nah, itu akan dampak semuanya. Nah, menurut saya di sini pemerintah sudah akan mencanangkan new normal. Ini kita sambut dengan baik karena tidak mungkin selamanya kita selalu berhenti seperti ini. Sudah cukup masa hampir 3 bulan ini kita memasuki sebuah fase ataupun sebuah kondisi survival. Nah, ini kita akan segera masuk ke dalam kondisi kita akan masuk dalam kondisi growth ini nanti berikutnya ini. Nah, supaya apa yang telah dipelajari dari virus ini, dari pandemi ini adalah bagaimana tetap kita bisa melakukan kegiatan ekonomi, tapi tetap mencegah penyebaran virus. Nah, itu yang kita harus pastikan memang terjadi. Anda melihatnya apa duluan yang paling pertama harus dilakukan, lalu selanjutnya apa langkah-langkahnya? Oke. Nah, yang kita soroti sekarang dari kebijakan pemerintah telah mengeluarkan
PP nomor 23 tahun 2020 tentang program pemulihan ekonomi nasional. Ini dana yang digelontorkan total hampir 640 triliun. Ya. Naik dari sebelumnya berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang hanya 405 triliun. Nah, UMKM di sini kita soroti adalah kebanyakan UMKM atau mayoritas UMKM adalah non-bankable, tidak bisa terjangkau oleh perbankan. Tapi yang kita kritisi kepada pemerintah, di dalam program pemulihan ekonomi nasional, dana yang dialokasikan kepada koperasi sebagai wadah utama daripada UMKM itu sangat minim sekali, Mbak Stephanie. Itu hanya 500 miliar. Coba kita bayangkan, dari 641 triliun yang dialokasikan hanya 500 miliar. Ya, mohon maaf, itu ibaratnya sudah anak tiri dibuang lagi. Kalau, karena memang gini, kurang lebih 126.000 koperasi simpan pinjam yang terdata sekarang, dengan anggota total kurang lebih 22 juta orang. Mereka ini berarti praktis tidak terjangkau sekarang. Tidak ada yang bisa menjangkau mereka 22 juta orang. Yang mereka pasti non-bankable. Bank tidak akan sampai untuk menjangkau mereka. Nah, ini yang kita serukan kepada pemerintah, bagaimana kira-kira semua masyarakat Indonesia memang bisa dapat difasilitasi untuk kita benar-benar bisa bangkitkan ekonomi untuk ke depan ini pasca pandemi. Kalau Mbak Rinda sendiri yang Anda rasakan mendapat insentif dari pemerintah? Enggak ya, sama sekali enggak. Memang khususnya kalau seperti ini dari pemerintah kan memang masih belum memberikan keputusan yang jelas. Sampai detik ini juga di bulan Juni, saya juga masih belum mengetahui apakah masih boleh menyelenggarakan acara akad nikah atau resepsi. Yang jelas hanya akad nikah saja. Tapi ya paling saya memberikan strategi-strategi khusus aja sih untuk menyiasati situasi di tengah pandemi ini gitu. Jadi gimana dong untuk menyelesaikan, tentu vendor-vendor ada yang juga sudah dibayar mungkin Mbak Rina? Oh udah, ada beberapa yang 50% gitu ya sudah dibayar. Tapi mayoritas sih kebanyakan untuk semua klien-klien saya memang menunda gitu. Jadi nanti tinggal membayar dari sisa yang sudah dibayarkan. Karena bisnis WO ini kan punya efeknya tuh berantai kan, bisnis yang lain. Jadi ada penyewaan gedung, terus makanan, tenda, dekorasi, ada penyewaan AC, genset, kursi, foto, video, rias, busana, semua sampai ke sound system. Mereka jujur anjlok sama sekali untuk bisnis seperti ini. Jadi akhirnya mereka menciptakan ada beberapa kreatif yang mungkin mereka sebelumnya tidak pernah membuat. Ya, salah satunya adalah pembuatan dari makanan, terus minuman gitu. Yang saat ini sepertinya memang disoroti oleh masyarakat dan begitu banyak mereka membutuhkan gitu. Berarti harus saling mengerti ya dengan vendor-vendor juga yang terus bekerja sama dengan wedding organizer. Betul. Dengan para vendor-vendor akhirnya kami saling berdiskusi karena ada beberapa para vendor-vendor itu juga yang nyongsep istilahnya ya sampai akhirnya menutup gitu pekerjaannya dia yang sudah belasan tahun mungkin. Seperti kayak tenda kan saat ini 2 atau 3 bulan, bahkan mungkin 4 bulan sebelumnya itu memang ada sulit gitu ya untuk melaksanakan acara pernikahan gitu. Jadi khusus untuk seperti penyewaan tenda, terus kursi dan lain sebagainya itu mereka terhenti sama sekali. Nah akhirnya kita membuat seperti virtual Zoom seperti ini, terus kepada beberapa para vendor-vendor, akhirnya saya memberitahukan untuk membuat paket wedding misalnya yang lebih hemat di masa pandemi ini, terus memberikan mungkin konsultasi pernikahan, karena ini pasti masih berjalan dengan para calon pengantin. Lalu membuat pelatihan-pelatihan juga sebenarnya untuk bagi para calon-calon kru dari wedding organizer atau event organizer, dan juga mengeluarkan mereka itu lebih kepada ide-ide kreatif sih. Yang ternyata itu masih tertutup selama ini. Setelah ada pandemi, mereka akhirnya jadi bermunculan. Ternyata jago bikin jamu, misalnya salah satu contohnya, jago bikin makanan gitu. Ya, akhirnya kita membantu gitu untuk usaha-usaha UMKM walaupun memang mereka baru gitu melaksanakan untuk mungkin kita langsung lah di sini kan media banyak sekali ya mempromosikan makanan dan juga minuman. Bagaimanapun harus tetap kreatif untuk bisa bertahan. Nah, apa yang harus dipersiapkan sebenarnya oleh para UMKM ini untuk tetap bertahan dan bahkan bangkit saat new normal nanti? Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan.